Ya memang kalau kita ngelihat sentimen itu, kalau menurut aku pribadi ya, Mm-mm. malah gini, bukan soal si BOE-nya itu nge-bailout dia ngebeliin Mm-mm. obligasi ya, tapi ini malah Mm-mm. suatu tanda-tanda yang dari apa ya, dari apa ya? Kalau aku pribadi gini, dari waktu si The Fed itu rencana buat naikin suku bunga gitu kan, ya dia ngejar kayak begitu gitu. Menurut aku pribadi itu tuh nggak nyelesain masalah gitu. Ya nggak nyelesain Mm-mm. masalah. Kenapa ya? Kita tahu inflasi kan itu terjadi bukan karena dari apa, nggak normal, nggak normal, cuma karena dari apa, dari si minyak itu gila-gilaan gitu kan, nyeret-nyeret kayak begitu kan, bener nggak? Mm-mm. Apakah dengan mereka naikin suku bunga yang gila-gilaan kayak begini, nyebabin harga minyak juga itu bisa slow down turun gitu kan? Ya, nyata kan Mm-mm. enggak juga ya, walaupun overall dia turun lah ya gitu. Benar. Iya. Ini yang gua takutin gitu, yang gua takutin sendiri ya dari Inggris ya, kejadian ini lucu juga gitu. Ya memang gua bukan ahli makro ya. Di satu sisi mereka naikin suku bunga, bener kan? Di satu sisi mereka nge-bail out. Bener nggak? Mm-mm. Betul. Ayo. Iya, Nah, di ini yang satu sisi dikhawatirin mereka itu ya juga gitu. nggak memberi insentif pajak, terus mereka juga memberi untuk nalangin harga electricity yang udah tinggi banget kan, di sana harga listrik udah tinggi banget. Tapi di Iya. satu sisi mereka juga lihat oh butuh juga nih untuk mereka juga tujuannya itu mau menyelamatin mata uang mereka nih, kurs mereka pound sterling kan kemarin itu nyentuh all time low ya. Jadi kayaknya emang Right. niatnya juga untuk dalam short term ini juga untuk nyelamatin mata uang mereka nih. Karena kan kalau mereka jual bonds lagi, itu kan membuat yieldnya itu harganya itu naik nih, yieldnya jadi rendah kan ya kok. Jadi orang-orang itu nggak akan keluar dari bonds marketnya mereka gitu loh. Hmm. Maka itu Hmm. mata uang mereka bisa menguat lagi. Kayaknya dari Iya. mereka lihatnya dari segitunya juga sih ya kok. Ya kemarin sempat ngelihat sih pound sterling sebenarnya dari year to date dari awal Januari dia udah melemah around 21 persenan deh. Itu jadi pound Iya, sterling terhadap udah, USD itu udah udah melemah 20. hampir 1 banding 1 nih. Yes, betul. Ya Iya. anyway ya, yang sebenarnya yang gua takutin sendiri gitu kan cuma satu aja gitu kan. Ya bukan satu aja sih, itu problem gede gitu kan. Ya bahwa kita nanti harus ngelihat, lu ada nggak sih negara-negara gede yang mulai bermasalah dengan pembayarannya itu, Re, gitu. Ya Mm-mm. resesi nggak akan ngebuat market crash. Yang kalau menurut aku ya, ya lu slow down, turun turun turun, yang bisa ngebuat market crash ya cuma satu, yaitu apa, lu gagal bayar. Itu aja Iya. gitu kan. Nah kemarin kalau kita ya berapa bulan kemarin kan Pakistan gitu kan, ya Pakistan ya beda lah ya, itu nggak terlalu powerful gitu, bener kan, negara kecil gitu yang memang acak adut juga ininya apa, pengelolaan negaranya kan. Nah nanti ya teman-teman harus perhatiin, oke ya mungkin di Eropa gitu kan, ya di Eropa harus dilihat negara-negara mana nih gitu. Inggris udah mulai gitu kan, bener nggak, udah kebat kebit. Ya nanti kita lihat ada nggak nih yang apa, yang nyusul-nyusul, bener nggak, nanti seri pamungkasnya mungkin kalau menurut aku itu di Amerika. Bener. Itu Kemarin juga nah, sempat kalau teman-teman ada nonton IG live bareng Pak Farul, itu Pak Farul juga bilang kita harus tetap waspada di tahun depan itu kan sekarang permintaan buat batu bara kita tinggi, komoditas kita lagi permintaannya tinggi itu kan karena diakibatkan dengan hal yang tidak normal nih, tidak wajar. Mereka mau nggak mau beli dari kita bukan karena permintaan tinggi tapi karena ada supply disruption lah ya, oke. ada Ya. globalnya. Nah, yang kita harus perhatikan ke depan itu nanti permintaan itu akan turun karena bukan karena mereka nggak butuh, tapi karena mereka nggak sanggup bayar lagi. Negara-negara itu nggak sanggup bayar lagi. Namanya krisis pembayaran nih atau krisis BOP (Balance of Payment) gitu kerennya. Gitu. Jadi Keren kita ya, ya, juga ya. lihat nih negara-negara yang debt to GDP persentasenya itu kan sekarang juga udah tinggi-tinggi banget nih. Jadi utang Ah, negara udah makin tinggi, mereka dari negara mereka purchasing powernya udah makin melemah, udah gak sanggup bayar bahkan untuk kebutuhan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan aja di Eropa, di Inggris itu mereka betul ya. udah krisis ya kok ya. Bahkan Ya, gak sanggup bayar listrik gitu. oke. Ada yang nanya Hmm. nih, ntar kita potong-potong Ya, dulu. Kok
Nanya dong, kalau RI rasio besar apa selalu menarik sebelum kumdet? Depends. Pertama itu RI-nya buat apa dulu. Terus yang Mm-mm. kedua, ujung-ujungnya itu RI di harga berapa. Ya, di harga berapa kalau yang memang murah banget gitu kan. Kayak misalkan tahun kemarin yang spektakuler itu tahun ini ya yang spektakuler itu kan BBHI ya kan. Itu I think the great success buat red Ya. issue ya BBHI gitu. Kenapa ya lu dikasih harga murah semua, bener kan? Nah Mm-mm. itu ya jadi yang nanti ya jadi besar itu belum tentu jelek ya kayak ya lu sama kayak orang dagang aja lah kalau dikasih harga murah gimana, bener kan? Itu aja murahnya seberapa dalam, bener kan? Itu Mm-mm. ya oke Ya, jadi okay. harus diperhatikan ya harga rights issue-nya, terus nanti eh, harga teoritisnya berapa, divaluasi berapa gitu ya kan. Ya Iya. benar. Oh, mungkin sedikit update makro lagi nih. Kan kita juga lihat hari ini sebenarnya yang menguat itu kita lihat komoditas kayak metal-metalan ini koreksi ya. Pada nggak kuat Hmm. yang bisa dibilang batu bara. Ini harga batu bara ini masih masih lumayan kuat nih ya karena dari kita lihat dari geopolitik ini makin tegang ya kok ya. Hmm. Karena kan kemarin beritanya itu pipa gas Nord Stream yang menyalurkan gas dari Rusia ke Eropa itu kan dibocor ya. Dan ini Betul betul. mereka jadi saling curigaan nih. Oh, ini Hmm. apakah ini sabotase atau apa gitu ya. Jadi makin panas nih konfliknya gitu. Nah, ini juga yang bikin harga gas itu balik naik nih, balik naik. Nah, maka itu batu bara sebagai substitusinya itu juga harganya kita lihat juga wah ini makin naik nih di saat ada berita resesi akan ada perlambatan demand ini batu bara masih bergerak menguat nih. Nah, kalau Untung Nah, sendiri lihatnya gimana nih? Kayak dengan tadi yang kita bahas ke depannya akan ada potensi krisis balance of payment, negara-negara udah nggak sanggup bayar lagi. Tapi di satu sisi permintaan untuk saat ini, apalagi kan Eropa sekarang lagi krisis energi ya, dan juga mereka lagi udah mau musim dingin nih, di mana permintaan untuk sumber energi ini makin tinggi untuk ya. penghangat apa-apa. Kalau untuk lihatnya gimana? Untuk teman-teman yang mungkin masih ada posisi di saham-saham komoditas ini, apa yang Ah, bijak nih saat ini? ini komentarnya lucu ya. Gua ini kok untung Jackie Chan apa Andy Lau, buset dah. Oh, cocok ada loh. ada yang kalau di Hi-Fi. Gini balik lagi ke batu bara itu ya. Ya kita juga tahu lah memang kalau story-nya itu kan seperti seolah-olahnya ya yang menggambarkan kan bahwa Eropa butuh banget, bener kan? Ya. Tapi kalau emang kita semua tahu nggak sih gitu kalau apa mereka ternyata udah ngebeli dulu gitu kan? Kalau lu jadi negara-negara di Eropa itu, menurut lu yang 4 bulan lagi, misal atau setengah tahun lagi itu masuk musim dingin, emang lu nggak akan prepare, Bre? Iya. Hmm? Bener Terakhir kan? sih, Nah, ya. ya itu udah gitu kita nanti ya itu kan jadi perdebatan kusir, bener kan? Ya satu sisi oke bagus, nanti oke gue bantah gitu kan, gue bantah, ya benar gue setuju sama itu. Tapi apakah mereka itu emang udah prepare? Bisa jadi mereka udah prepare, bener kan? Atau yang kedua, lu mau beli nggak punya duit, bener gak? Hmm, Bener kan? Mau beli benar. nggak punya duit. Nah, ya nanti coba kita cek lah gitu kan. Itu kan semua perdebatan kusir, nggak ada salah, nggak ada benar, bener kan? Sampai nanti Hmm, result itu benar-benar dibukain ke publik, bener kan? Nah, nanti iya, kita coba cek deh, kita cek itu ke apa? Ke grafiknya seperti apa, bener kan? Kan grafik nggak pernah bohong, bener kan? Iya iya, nggak? iya Itu. betul. Ngomong-ngomong gimana buminya? Buminya ya. Kapan Aduh, bumi? sebelum kita bahas bumi, kayak kita butuh sedikit berita baik deh. Karena tadi kan kita udah bilang nih, kayak sekarang market ini lagi lesu banget ya. Kita lihat dari volume transaksi, ini juga di bawah rata-rata cuma di 12T, yang biasa normalnya itu at least ada 15 ke atas lah ya. Nah, mungkin Ya, kedengaran klise nih, tapi sebenarnya ini jadi bikin kita sebenarnya harus bersyukur nggak sih kita ada kita ini di IHSG kita ini walaupun di tengah krisis global yang diberitakan di mana-mana kalau di media kita baca sekarang semua tentang resesi. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau kita lihat dari
indeks global dari Kospi, Hang Seng, bahkan Dow Jones itu semua year to date itu sebenarnya udah minus 20 belasan sampai 20-an% nih. Bahkan India aja juga udah aja year to date-nya juga minus nih. Nah, IHSG year to date masih plus 5%. Dan juga kita lihat walaupun seminggu ini emang asing itu outflow ya kok. Outflow sekitar 3,5 triliun, tapi year to date ini di pasar ekuitas ini asing itu masih inflow itu sekitar 65 triliun nih. Nah, jadi Ya. belakangan ini kita juga lihat blue chip kita, big banks, Telkom ini juga sebenarnya pelemahannya mereka itu sebenarnya terbatas nih, atau mereka cenderung ya nggak se ekstrim kayak saham-saham yang bumi tadi atau saham-saham yang small cap siapa ya. Ya. Jadi bisa dibilang masih menarik gak sih kok kayak market kita ini untuk dipandang asing itu jadi kayak tempat parkir dana mereka, since kita kekuatannya masih ada di komoditas, kita data ekonominya masih bagus gitu kok. Setuju nggak? Sebenarnya kita Ya, satu. dibandingkan negara kita bukan sangat baik, tapi kita much better gitu dibandingkan negara-negara lain yang sekarang mau untuk kebutuhan pokok aja udah susah, terus mereka purchasing power-nya udah melemah banget ya kan, wah. Ya, ya kalau kalau itu kan narasi doang, bener kan? Narasi doang ya, kita sebagai masyarakat ya bener beruntung lah kita di Indonesia, bener kan? Cuma ya, tapi gue yakin gitu teman-teman ngedenger Market Talk, gue bukan pengen ngedengerin kita masih bisa makan, bensin kita apa pertalite naik itu tetap lo paling murah. Gue yakin teman-teman bukan pengen itu, bener kan? Nah, masalahnya itu portofolio kita semuanya pusing, bener kan? Bener. Nah, mendingan itu aja, ya kan? Iya. Narasinya udah cukup, Re. Bersyukur ya bersyukur. Cuma masalahnya portofolio ini kebakaran. Bener nggak? Ya. Nah, makanya kita harus tanya Pak Untung nih, di saat-saat seperti ini strategi apa sih yang pas? Mungkin di saat market sekarang seperti ini, suku bunga di mana-mana naik, bank sentral lagi agresif, terus pasti kan berbeda kan dengan ketika market lagi bullish. Oke. Kita langsung masuk grafik ya. Jadi teman-teman di sini silakan lo menikmati wajah cantik Rere dan lo nggak perlu ngelihat wajah gua seperti Wah, biasa. padahal Oke? hari ini banyak yang bilang Keuntung ini udah kayak Jackie Chan loh. Harusnya harusnya kebalik nih. Next time gantian ya. Oke, ntar ini jelas nggak ya? Apa blur? Oke, Cukup jelas lah ya. cukup cukup. Yang Oke, ini kita udah. pertama gini, kita tetap pertama gitu kita harus melihat dari rupiah kita, ya. Oke, Ya. dari rupiah terhadap US dollar. Nah, kalau kayak di sini akhirnya level bentar. Oke, around level harga 15 ribuan yang jadi area resisten akhirnya itu dijebolin, ya kan? Ya dari secara price action kita tahu dari harga segini, oke, rally, correction, rapi banget, rally lagi, correction, terus ngebentuk higher low, akhirnya dia jebolin, ya kan? Ya berarti di sini ya chance-nya ya untuk target US dollar IDR itu bisa jadi bukan nggak mungkin dia akan nutup gap ya di gap di harga 16.200-an seperti itu. So mau gimana pun kalau kita mata uang kita melemah ya pastilah ya apa pasti uh, keganggu lah, bener nggak? Harga-harga juga nanti di kita kan naik juga, bener. Nah biasanya kalau kayak rupiah melemah, oke deh, lu kita cari deh yang ekspor gitu kan, yang kita yang cari ekspor, bener. Nah udah deh, pasti lu nyambung-nyambunginnya gue yakin deh gitu kan, batu bara, love, bener kan. Nah ya kita nggak bisa, oke, story oke, semuanya, nah coba kita cek deh gitu kan. Kita cek daripada kita debat kusir, wah batu bara gini, tahu ya, ya kan nggak ada yang tahu, bener kan. Cerita doang mah cerita, bener nggak? Ya, Iya. market paling gampang ngebohongin kita dari story kan, bener nggak? Jadi Iya nggak? kita jangan hanya lihat dari sisi oh ini story-nya menarik ya, tapi banyak banget faktor yang kita harus pertimbangkan juga nih, Iya, seperti ya, grupnya, seperti teknikalnya. oke, ya satu-satunya ya lewat story gampang dibohongin,
bukan bohongin. Kenapa? Karena kita cuma terima story-nya itu cuma setengah-setengah, Re. Nggak full. Jangan Ya. sampai karena story membuat kita nggak objektif nih dalam Nah, pengambilan. coba kita cek.